Hai calon perawat masa depan, tahukah kamu kalau pekerjaan penyedia jasa seperti perawat menjadi pekerjaan yang sangat beresiko untuk mengalami kelelahan kerja? Sebab perawat dituntut untuk selalu hadir, caring, memahami budaya kritis dan tanggap terhadap keadaan pasien. Karena itu menjadi perawat sangat berisiko untuk mengalami kelelahan. Banyak sekali kasus yang menyebutkan bahwa sebagian besar perawat mengalami kelelahan saat bekerja. Seperti beberapa kasus yang terjadi di salah satu rumah sakit di Makassar. Banyak sekali perawat yang mengalami kelelahan. Oleh karena itu, agar terhindar dari resiko kelelahan kerja, kamu harus tahu apa itu kelelahan kerja dan bagaimana cara pencegahannya. Pertama, ada definisi kelelahan kerja. Menurut Setiawati tahun 2011, kelelahan kerja adalah keadaan seorang individu yang tidak sanggup lagi untuk melakukan kegiatan. Faktor internal yang mempengaruhi kelelahan kerja yakni lingkungan kerja yang tidak memadai, sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi yakni psikososial. Faktor kelelahan kerja dibagi menjadi dua. Yang pertama, faktor fisik, merupakan kelelahan yang timbul karena adanya perubahan fisiologis dalam tubuh. 5 macam mekanisme yang dilakukan tubuh yaitu yang pertama, sistem peredaran darah, yang kedua, sistem pencernaan, yang ketiga, sistem otot, keempat, sistem syaraf, dan yang kelima, sistem pernapasan. Untuk faktor psikologis dibagi menjadi 3. Yang pertama, tingkah laku tidak konsekuen, yang kedua, pendapat tidak konsekuen, dan yang ketiga, kondisi jiwa yang tidak stabil terhadap suatu keadaan. Sebab-sebab kelelahan kerja menurut Sumamur tahun 2009 yaitu karena keadaan yang monoton, beban dan lamanya pekerjaan baik fisik maupun mental, keadaan lingkungan, keadaan kejiwaan, penyakit, perasaan sakit, dan keadaan gizi. Dan menurut Siswanto yang dikutip dari Ambar tahun 2006, sebab kelelahan kerja yaitu karena pengorganisasian kerja yang buruk, tidak ada variasi kerja, rasa tanggung jawab dan khawatir yang berlebihan, konflik yang kronis atau menahun, lingkungan kerja yang tidak nyaman, status kesehatan yang buruk, dan pekerjaan yang monoton. Jenis-jenis kelelahan kerja dibagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan proses dalam otot, terdiri dari kelelahan otot dan kelelahan secara umum. Yang kedua berdasarkan penyebabnya, terdiri dari kelelahan fisiologis dan kelelahan psikologis. Yang ketiga berdasarkan waktu terjadinya, terdiri dari kelelahan akut dan kelelahan kronis. Akibat kelelahan kerja. Gejala kelelahan kronis antara lain dapat menyebabkan yang pertama meningkatnya kejengkelan. Orang menjadi tidak toleran dan bersikap antisosial. Yang kedua kecenderungan ke arah depresi. Yang ketiga kelemahan umum di dalam bekerja dan menjadi malas. Keempat, memiliki sifat negatif. Apa saja ya ciri-ciri orang yang kelelahan dalam bekerja? Ciri-ciri orang yang mengalami kelelahan kerja yang pertama, perhatian yang menurun. Yang kedua, persepsi menjadi lamban dan menghambat. Yang ketiga, pikiran berjalan lambat dan sukar. Yang keempat, kemampuan berprestasi menurun. Yang kelima, kegiatan mental dan fisik menjadi kurang efisien. Lalu bagaimana pencegahannya? Yang pertama, sediakan kalori secukupnya sesuai dengan kebutuhan tubuhmu. Kemudian, perhatikan kemampuan tubuhmu. Yang ketiga, perhatikan waktu kerjamu. Jangan sampai sering lembur ya. Yang keempat, atur lingkungan fisikmu sebaik-baiknya. Kemudian, yang terakhir adalah mengurangi ketegangan akibat bekerja. Kenapa kamu akhir-akhir ini seperti kurang fokus dan terlihat lesu? Akhir-akhir ini aku merasa jadi enak badan
karena pasien COVID-19 yang begitu banyak dan tenaga yang bertugas masih terbatas. Jadi aku merasa capek karena makannya tidak teratur dan waktu tidur yang kurang juga. Sedikit lemas rasanya. Oh, jadi itu yang membuat kamu tadi terlihat tidak fokus. Mengapa kamu tidak berdiskusi dengan kepala ruangan tentang izin cuti dulu sehari gitu? Rencananya begitu. Tapi aku merasa tidak enak dengan yang lain. Kan ini sudah kewajiban kita, mau gimana lagi, sudah tanggung jawab kita. Iya juga sih. Lalu apa rencana kamu? Kalau menurut aku, lebih baik kamu menemui kepala ruangan saja dulu. Masalah kamu akan cuti atau tidaknya bisa didiskusikan bersama dengan kepala ruangan. Baiklah, aku akan coba menemui kepala ruangan. Nah gitu dong, semangat yuk, berdoa saja semoga semuanya lekas membaik. Permisi Bu, apakah Ibu sedang sibuk? Saya ingin sedikit berdiskusi dengan Ibu. Wah iya boleh, nggak sibuk kok. Mau diskusi tentang apa? Sebelumnya saya minta maaf Bu kalau saya sedikit lancang. Jadi saya ingin berdiskusi terkait kesehatan saya. Akhir-akhir ini saya merasa tidak enak badan dan merasa kecapean karena pasien yang membludak dan tenaga medis yang masih terbatas. Kalau misalkan saya izin cuti 1 hari untuk memulihkan keadaan saya, bagaimana Bu? Saya takut jika diteruskan nanti saya tambah tidak fokus dan mungkin melakukan kesalahan dalam perawatan. Jadi begitu ya Mbak, sebenarnya kalau cuti boleh saja, tetapi nanti yang lain juga pasti akan meminta cuti. Melihat keadaan yang seperti ini, mungkin jika cuti saat ini saya belum bisa memberikannya ya. Karena kamu lihat sendiri, pasien yang banyak dan belum ada relawan yang membantu. Akan tetapi, saya mungkin bisa memberikan sedikit solusi agar kelelahanmu dapat sedikit berkurang. Bagaimana? Apakah kamu setuju? Baiklah Bu, kalau begitu saya setuju. Mungkin dengan solusinya saya bisa menjadi lebih fokus lagi. Banyak cara untuk mencegah kelelahan. Yang pertama, kamu bisa memperhatikan makanan yang kamu konsumsi setiap harinya. Setiap harinya diusahakan harus makan makanan yang kamu konsumsi, harus memenuhi kalori harianmu yang cukup. Meskipun susah untuk menentukan jadwal makan di rumah sakit, tetapi sebisa mungkin kamu harus tetap makan. Bisa dengan membawa bekal dari rumah dan makan ketika waktu istirahat. Yang kedua, kalau kamu merasa tidak enak badan, berhenti sejenak untuk istirahat, bilang ke teman yang lain untuk menggantikan sebentar. Kemudian selalu minum vitamin dan air yang cukup. Kalau sudah waktu pulang, langsung pulang dan istirahat. Selain itu, nanti saya juga akan memperbaiki jam kerja di ruang rawat agar tidak ada perawat lain yang mendapat shift malam berturut-turut, agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali dan meminimalkan kejadian kelelahan kerja di rumah sakit ini. Terima kasih banyak Bu atas masukannya. Mulai sekarang saya akan menjaga kesehatan dan lebih fokus lagi untuk memberikan perawatan kepada pasien. Saya harap dan mohon bantuannya Ibu untuk memperbaiki jadwal kerja agar tidak banyak perawat lain
yang mengalami kelelahan kerja.